Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel YouTube saya, BBI Rebon. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe channel ini, yang sudah menonton video ini. Semoga teman-teman semuanya diberikan kesehatan, kelancaran, rezeki yang barokah. Di sini saya mau menjelaskan gitu, banyak sekali pertanyaan publik yang ditanyakan gitu, baik di komentar atau di WhatsApp saya tentang cara budidaya belut itu. Mungkin teman-teman sudah melihat semua postingan saya dari awal sampai sekarang gitu, sampai akhir, mulai dari pembuatan media fermentasi, terus pencampuran media, terus pembuatan pakan penumbuh cacing sutra. Akan tetapi teman-teman masih banyak yang kurang paham mungkin. Jadi di sini saya khusus untuk menjelaskan secara rinci gitu, terutama di bagian fermentasi. Di dalam budidaya belut, hal yang paling utama, yang pertama gitu kita lakukan adalah fermentasi. Fermentasi itu mempunyai fungsi yang sangat peran yang sangat penting gitu di dalam budidaya belut itu, karena fermentasi fungsinya itu sebagai dari bahan-bahan fermentasi itu mempunyai fungsi masing-masing. Antara lain kan fermentasi itu bahan-bahannya itu gedebok pisang, jerami, sama kohe. Nah, terus perlu digarisbawahi untuk kohe yang paling baik gitu, yang saya sangat menyarankan itu kohe sapi ya, kotoran hewan, kohe sapi. Jadi si ketiga bahan itu antara gedebok pisang, jerami, dan kohe itu mempunyai manfaat dan fungsinya masing-masing. Jerami sebagai penggembur tanah. Jadi si media itu jangan sampai keras ketika kita menggalinya, karena selama ini di dalam berbudidaya belut, di dalam pemanenannya itu kita tidak bisa menggunakan alat. Makanya di situ kita mengakalinya dengan memakai jerami supaya si tanahnya itu gembur, tidak keras. Nah, fungsi yang kedua dari gedebok pisang. Gedebok pisang adalah fungsinya itu sebagai penumbuh pakan alami, yaitu cacing. Cacing yang tumbuh dari gedebok pisang itu seperti cacing ANC, lambricus, itu sebagai pakan alaminya. Dan kohe sapi itu, kohe sapi sebagai perangsang cacing yang tumbuh dari gedebok pisang itu. Nah, perlu diperhatikan takarannya. Untuk takaran fermentasi itu jangan terlalu berlebihan, karena si fermentasi itu akan menghasilkan biogas. Nah, ini untuk rumusnya, ukuran 2x3, baik yang di pelatihan atau dimanapun saya selalu memberikan rumus 2x3. Untuk rumus 2x3, ukuran kolam lebar 2, panjang 3 meter, dan untuk ketinggian minimal 60 cm untuk dibudidaya belut. Takarannya, gedebok pisang minimal perlu digarisbawahi, minimal 2 batang ya, yang besar saja. Lebih banyak lebih bagus kalau gedebok pisang itu sebagai penumbuh pakan alami. Nggak apa-apa banyak juga gedebok pisang, mau 10 batang 20 batang juga tidak apa-apa, tidak akan berpengaruh. Karena semakin banyak gedebok pisang ya semakin banyak juga cacing yang tumbuh untuk ketersediaan pakannya itu. Itu gedebok pisang dicacah bebas, cacah tidak sembarangan harus berapa senti atau berapa panjangnya, tidak. Cacah saja, cacah sembarang, tapi jangan terlalu besar gitu supaya cepat hilangnya, karena unsur dari gedebok pisang nanti akan hilang segimanapun banyaknya kita memakai gedebok pisang. Pas difermentasi itu sudah matang gedebok pisang, tinggal sedikit, bahkan cenderung mayoritas hilang gedebok pisang itu. Nah, untuk jerami, takaran jerami untuk ukuran kolam 2x3 cuman 2 karung yang 50 kilo. Kalau teman-teman semuanya bingung, mungkin karung 20 kilo itu berapa banyak, berapa kilo. Kalau ditimbang itu antara 50 sampai 70 kiloan. Sama jerami juga, jerami dicacah untuk mempercepat proses pembusukan. Nah, untuk kohenya itu cuman 5 kilo kalau ini 1 ember cat. Jadi jangan banyak-banyak. Banyak itu teman-teman juga yang salah di situ. Wah, itu bahaya kalau terlalu banyak karena akan menimbulkan biogas. Jadi fungsi dari kohe itu sebagai perangsang cacing yang tumbuh dari gedebok pisang, takarannya ya segitu.
Nah, kita fokus di fermentasi dulu, jangan memikirkan dulu tanah ya. Kalau ada mah jangan dulu dicampurkan aja. Misalnya kalau sudah tersedia mah jangan dulu dicampurkan sampai benar-benar si media fermentasi itu benar-benar matang. Mungkin ya rekomendasi dari teman-teman juga ada yang menggunakan cairan biodekomposer seperti E4 terus molase tebu. Banyak yang merekomendasikan begitu untuk mempercepat proses pembusukan. Cuman untuk saya sendiri saya tidak berani menyarankan kepada teman-teman untuk menggunakan cairan itu karena saya sendiri pun tidak mengalami gitu, tidak pernah memakai. Tapi hasilnya ya bagus, saya juga begitu. Nah, ciri-ciri fermentasi yang sudah matang itu bagaimana gitu, supaya kita tidak salah kaprah itu. Fermentasi yang sudah matang itu cirinya itu apabila dikepal begini tidak mengembang, dan ketika dibukakan itu si jeraminya itu sudah tumbuh banyak cacing, itu sudah matang. Ciri-cirinya itu mungkin teman-teman ragu ya bisa melihat postingan saya sebelumnya, ada fermentasi yang sudah matang itu. Nah, setelah fermentasi matang itu jangan dilapis-lapis untuk mencampurkan medianya itu, tetapi diaduk rata dengan lumpur itu. Ya tentu saja lumpur yang paling bagus ya lumpur sawah. Lumpur sawah sesuai habitat aslinya. Dan setelah dicampur baru kita buatkan parit, dan setelah itu mungkin ya tinggal memberikan pakan penumbuh cacing sutra. Ini saja mau yang saya bahas itu terutama di fermentasi, karena kebanyakan mayoritas gagal itu ya di memakai fermentasi. Sebenarnya saya itu dulu itu pertama saya budidaya belut tidak memakai fermentasi begitu. Cuman kan kalau misalnya sekarang kan alhamdulillah sudah banyak gitu kolam, jadi saya berinisiatif supaya tidak repot juga gitu untuk memberikan pakan kepada belut itu, terutama di bagian luarnya. Jadi pakan itu di luar dan dalam. Di dalam kita sediakan dari hasil fermentasi dari gedebok pisang itu yang dihasilkan dari gedebok pisang, terus yang di luarnya kita membuat cacing sutra. Ya bahan-bahannya ada di postingan saya sebelumnya, di scroll saja ke bawah. Itu bahan-bahannya pelet yang paling murah saja belinya, pelet, telur, ikan asin. Ikan asinnya yang perlu digarisbawahi itu ikan asin peda merah, kalau di Bandung mah namanya asin peda berem. Dan yang keempat adalah dedak gilingan padi. Usahakan yang paling bagus, yang paling lembut gitu, jangan terlalu kasar supaya tidak mengambang nanti. Nah, untuk tutorialnya juga ada di postingan saya sebelumnya. Insya Allah lengkap di sini, cuman ini saya ingin menegaskan gitu, kita fokus dulu di fermentasi. Karena kalau fermentasi yang belum matang sudah dicampurkan dengan lumpur, sangat sulit mengatasinya, mengobatinya si belut itu. Jadi si belut itu nantinya akan mabuk gitu. Mabuknya itu karena menghirup si biogas itu di dalam media. Jadi sulit juga untuk mengatasinya, untuk menghilangkan biogas itu karena terkunci sama lumpur. Jadi selama ini ya mayoritas kegagalan ya di situ, dari media itu. Saya juga ya bukan mengkambing hitamkan media, cuman mayoritas kegagalan dari media itu. Media belum matang ya, fermentasi belum matang sudah disatukan dengan lumpur, saya jamin seperti itu tidak akan berhasil. Kalau fermentasinya belum matang sudah dicampurkan dengan lumpur ya pasti sebelum itu mabuk dan menghirup racun biogas yang di dalam media itu, maka si belut akan timbul penyakit yang bernama Aeromonas. Aeromonas itu ya ciri-cirinya si rahangnya berdarah karena menghirup biogas. Dan yang kedua si kulitnya itu mengelupas pada putih karena mungkin panas. Ya jangankan belut, kita juga kalau turun ke media yang belum matang ada menyengat dari gas itu. Jadi seperti itu teman-teman, untuk saya untuk bukan peringatan ya, terlalu ini jadi antisipasi kepada teman-teman semuanya, bersabar di dalam berbudidaya belut itu, terutama di fermentasi itu. Kalau fermentasi sudah matang baru dicampurkan dengan lumpur, insya Allah untuk masalah yang lainnya di dalam perawatan gampang mengatasinya. Tetapi ketika fermentasi belum matang sudah dicampurkan dengan lumpur, nah itu yang sangat sulit
diobatinya ditanggulanginya itu sangat sulit. Saya pastikan ya itu mayoritas gagal seperti itu. Baik teman-teman, nanti kita lanjut ke season selanjutnya. Insya Allah saya juga besok melakukan pemanenan, cara-cara tutorial panen seperti apa. Insya Allah saya upload lagi untuk para pecinta budidaya belut. Insya Allah semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Terima kasih banyak juga kepada teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang tetap mendukung channel saya supaya tetap berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.